Saya, saya ini selalu amazed nih ya dengan apa namanya dosen FEB ini emang luar biasa rajin atau takut sama dekannya ini. Canda Bapak Ibu ini benar-benar ya ini dari FEB aja apa namanya eh, kita bisa mengumpulkan 50 dosen dan saya tahu Bapak Ibu sekarang sedang ini ya apa namanya juga sibuk sambil mengajar eh, mata kuliahnya mungkin ya yang sinkronus untuk di hari ini. Jadi sesuai dengan undangan Bapak Ibu hari ini kita akan rekamannya udah ya kita ya. Rekamannya udah belum? Aman Bu di record. Oh, oke. Ya, jadi sesuai dengan undangan, hari ini kita akan membicarakan tentang sosialisasi pembuatan bahan ajar online ya. Maksudnya adalah bahan ajar yang nanti kita akan taruh di Siakat dan di Siakat itu kan semuanya tersinkronisasi dengan LMS kita. Nah, sebenarnya kita ini kami dari Kampus Digital sudah pernah memberikan sosialisasi, tapi waktu itu karena FEB ini ya menjalanin proses yang menurut saya sangat bagus per stepnya, mulai dari Prodinnya menetapkan semuanya CPL, kemudian diturunkan di mata kuliah dan Bapak Ibu kemarin kan sudah menyelesaikan semuanya sampai di awal April. Itu kayaknya FEB deh satu-satunya karena saya kemarin di beberapa fakultas kayaknya masih belum selesai untuk dokumen yang sudah seperti kita selesaikan di awal April kemarin. Nah, sebagai kelanjutan ya dari penyelesaian itu adalah kita sekarang menyelesaikan bahan ajarnya sesuai juga dengan arahan dari Pak Rektor dan arahan dari Pak Warek. Jadi intinya adalah kita ini sekarang mau inline gitu ya Bapak Ibu, RPS diperbaikin, bahan ajar juga diperbaikin. Kalau kita lihat ya secara jujur RPS ini kan diperbaikin sudah beberapa kali kan. Jadi dari kurikulum berapa ya? 22 ke berapa itu kan saya sih ngelihatnya sudah pernah beberapa kali RPS selalu diperbaikin dari zaman Warek sebelumnya gitu ya. Tapi bahan ajar yang ada di Siakat dan di e-learning kita itu masih menggunakan bahan ajar yang bahkan sebelum COVID atau bahan ajar yang waktu itu dipush untuk dibuat oleh LPP ya sebagai supervisinya pada saat COVID itu gitu. Jadi kita belum memperbaikin bahan ajar yang ada di Siakat dan di e-learning kita. Baik bahan ajar itu adalah bentuknya PowerPoint, video, modul maupun assignment-assignmentnya. Nah, sebagai bagian dari tadi ya Bapak Ibu perbaikan dari RPS yang sudah sangat bagus disusun, maka ya ini sekarang ini adalah next step-nya adalah Bapak Ibu membuat bahan ajarnya. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita sampaikan secara terbuka supaya tidak ada lagi pertanyaan di selanjutnya ya, bahwa sebenarnya kalau sesuai dengan apa yang sekarang saat ini eh, jadi apa ya penugasan dari rektorat dari yayasan kepada dosen bahwa pengembangan bahan ajar itu adalah kewajiban akademik yang melekat sebagai Bapak Ibu nanti mengampu mata kuliah gitu. Jadi moga-moga nanti sudah nggak ada lagi pertanyaan tentang skema insentif yang sebelumnya sudah pernah ada gitu ya. Sebelum sebelum kami ada ya, kita tahu bahwa waktu itu sudah ada skema insentif untuk penyusunan bahan ajar. Jadi eh, skema insentif itu terus terang cuman ada di PJJ. Kenapa? Karena memang standar quality bahan ajarnya berbeda dan tapi juga ada implikasinya Bapak Ibu dengan standar yang berbeda karena materinya benar-benar di-create supaya dia bisa dilakukan secara asinkronus full gitu. Em,
seperti kayak Coursera ataupun materi-materi di edX dan lain-lain gitu ya. Jadi dosen nggak perlu lagi ngajar. Akhirnya honor untuk mengajar dosen-dosen PJJ itu hanya setengahnya dari mengajar reguler karena dianggap sebagai honor tutor. Nah, cuman memang untuk pengembangan materi PJJ, membuat video, membuat PowerPoint, membuat tugas itu ada skema insentifnya. Nah, tentu saja skema ini berbeda dengan untuk penyiapan bahan ajar di eh, yang reguler. Reguler ini penyiapan bahan ajar dianggap sebagai satu kewajiban yang melekat sebagai bagian dari Bapak Ibu nanti mengampu mata kuliah itu. Nah, kemarin kan Bukaprodi sudah membagi dengan adil ya tentang ini kebetulan kan dosen FEB banyak banget. Jadi saya pikir nggak kekurangan orang lah ya untuk menyusun dan bahkan kita bisa menyusun dalam bentuk teamwork. Nah, tapi jangan khawatir, berbeda dengan yang dulu, mungkin Bapak Ibu akan mengerjakan end to end semuanya ya. Mulai dari menyusun konsepnya sampai membuat materi PowerPoint-nya yang bagus gitu. Mungkin yang dibantuin hanya di proses editing videonya gitu. Nah, kalau sekarang ini Pak Rektor maunya Bapak Ibu concernnya di kontennya aja. Bahkan sekarang sudah ada AI ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita belum ada AI kan susah ya membuat PowerPoint gitu ya. Nah kalau sekarang mungkin dengan sekarang sudah ketemu apa itu learning outcome-nya, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan AI assistant untuk membuat poin-poin di ini ya materi pembelajaran PowerPoint-nya dan serahkan ke kami. Serahkan ke kami dalam bentuk apapun. Kalau memang seandainya mau di apa namanya pointer-pointer aja nggak ada masalah. Nanti kami tim kami ya Akita ya dan nanti ada tim yang membantu Akita gitu yang akan eh, mendesain gitu ya PowerPoint itu dengan lebih bagus dan inilah ya apa namanya lebih menarik untuk mahasiswa kita ya. Ya kita ini mungkin saya memperkenalkan kita ini eh, posisinya di kampus digital sebagai instructional designer. Dia lulusan dari S2 Teknologi Pendidikan, jadi yang paling tahu gitu seperti apa sih sebenarnya mempackage suatu materi. Nanti kita akan dibantu oleh tim production ya, mulai dari memproduksi PowerPoint-nya sampai nanti harus memproduksi videonya untuk materi-materi yang akan dibuat sebagai materi online. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan menjelaskan sebenarnya apa saja yang kita butuhkan. Misalkan ya Bapak Ibu kan sudah membuat RPS. RPS itu bagus, RPS itu clear gitu ya. Tapi RPS itu kan complicated ya Bapak Ibu ya. Dan di RPS itu kan sangat menekankannya itu pada capaian dan assignmentnya kayak gimana, kayak indikatornya apa, gimana cara mengujinya gitu ya. Hanya sedikit menekankan tentang topik pembelajarannya. Nah, kita punya punya apa ya bukan RPS tapi kita sebut sebagai silabus. Silabus itu lebih menekankan topiknya apa, kemudian eh, subtopik atau materi-materi apa sih yang akan kita bahas di dalam masing-masing pertemuan itu. Dengan seperti itu kita akan mudah untuk menceklis ya. Tim kami akan lebih mudah untuk menceklis karena terus terang di kampus digital ini kan scope of work-nya itu nggak termasuk untuk tadi ya menganalisa tentang capaian dan lain-lain. Buat kita adalah tadi membuat materi dan memastikan bahwa materi itu sesuai dengan eh, RPS ya. Nah, supaya kami bisa membaca lebih mudah Bapak Ibu, mohon dipahamin karena kita juga apa ya lintas prodi gitu kita meminta semua dosen yang akan membuat itu membuat silabusnya dulu. Kontennya seperti apa silabus nanti ada contohnya dan kita bisa memberikan gambaran gitu ya kayak gimana silabusnya. Itu aja Bapak Ibu pengantar dari saya. Nanti teknisnya kita akan memandu eh, sesi di malam ini. Tapi sebelum ke kita silahkan jika ada pertanyaan.
Nggak ada ya, aman ya. Berarti ya. Tadi yang penting tadi udah semuanya dan nggak ada pertanyaan lagi. Tadi biasanya kalau saya sosialisasi, saya akan ditanyain dengan skema insentif ya. Jadi kita sudah mengajukan berkali-kali dan selalu seperti itu jawaban dari eh, apa universitas. Oke, silakan Bu Rila. Baik, selamat malam Bu Diana. Selamat malam Kalau Ibu. nggak salah saya ikutan juga ya waktu sosialisasi yang Bu Diana lakukan juga waktu beberapa sebelum April ya kalau nggak salah waktu itu. Apakah yang dipresentasikan sekarang sama dengan materi yang sebelumnya ya Bu ya? Sama, sama, sama kan kita sebelum April, ya kita yang mempresentasikan dengan Bu Nina ya. Ya, Eh, kalau nggak salah ya Bu ya. Dan saya memasukkan apa namanya, saya belum dapat masukan dari pihak timnya Ibu terkait dengan materi yang saya sampaikan ke Udah di folder ya, divisi. Ibu Purila sudah masukin ke folder ya. Heeh, heeh. Ya, Ada dua kalau nggak oke salah oke. itu. Tapi saya belum dapat masukan sih. Coba deh nanti saya ini lagi. Oke, thank you Bu, itu aja. Oke, terima kasih Bu Rila dan terima kasih yang paling gercep. Ya nanti kita ini kan nanti Agita juga kasih kamu apa ya, mungkin punya mekanisme gitu supaya tahu ya dosen siapa yang mengupdate gitu ya. Kemarin saya juga udah nyampaikan tuh mungkin kelewat gitu ya untuk di eh, review untuk di ini apa namanya disesuaikan dengan standar dan template kita untuk materi Purila. Ya, nanti kita bisa bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu Rila. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Oh, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Tadi format atau submission ke Mbak Agita nanti tolong dikasih tahu ya formatnya. Terima Oke, kasih, Diana. oke, terima kasih Pak Fajar. Yes, tentu hari ini sebenarnya lebih ke teknis formatnya apa, kebutuhannya seperti apa, dan ditaruhnya di mana nanti kita akan apa ya, memberikan. Jadi intinya Bapak Ibu diminta untuk membuat ini apa namanya materinya, nanti dimasukkan di dalam folder yang sudah kita tentukan. Nanti kami akan memperbaikinya tidak dalam konsep ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada tadi ya untuk tampilannya disesuaikan dengan standar yang Esa Unggul punya. Kemudian tetap kita akan taruh di folder lagi. Setelah itu ini apa namanya Bapak Ibu yang harus mengupload sendiri di Siakatnya karena kami kan tidak punya akun untuk mengupload di Siakatnya itu gitu. Nah, cuman mungkin kita perlu kayak punya sistem supaya tadi gitu ya apa namanya siapa yang sudah dan kamu bisa ngerekod jangan sampai kayak Burila gini masukin tapi kita nggak tahu dan kamu nggak ngerjain gitu. Mungkin kamu juga lupa waktu itu aku udah bilangin tuh dilihat di foldernya Purila. Undiana, Ya, silakan Pak Eba. kemarin itu saya upload eh, RPS ke Siakat. Mm-mm, Nah, pertama kali tidak bisa dulu. Sudah itu saya diinfokan lagi Pak Dekan, sudah bisa. Terus sudah mm-mm. diulang lagi di Siakat. Hmm. Google Drive ada, tapi di Siakat tidak ada. Di Kenapa begitu? Siakat itu apa namanya Bapak ngisi yang itu kan Pak di isiannya itu kan? Iya, dengan di-upload kan? Oke itu nanti beda ya Pak. Kita belum sampai ke Siakat ini adalah membuat PowerPoint-nya dulu yang nanti akan kita buat sebagai video. Kalau itu materi akan dibuat sebagai materi online. Siap, siap. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa terupload itu kita hubungi siapa? BAP dihubungi juga nggak bisa. Tidak bisa terupload, nanti boleh screenshot ke hubunginya ke BTIK atau kalau enggak ya ke ini apa namanya ke Bu Eki. Oh ya, oke. Kasih. Ya silahkan Bu Endah. Ya Bu Diana, selamat malam Bu. Maaf Malam. ya, saya baru pertama kali ini ikut rapat untuk penyusunan bahan ajar. Nah, Oke.
Untuk di akuntansi itu kan ada ya Bu ya, sebenarnya mungkin di fakultas lain juga ada itu, buku-buku terbaru itu kan sudah dilengkapi juga dengan PowerPoint ya Bu ya. Mm-mm. Nah, cuma kalau kita download itu pasti yang edisi-edisi lama. Bolehkah Mm-mm. dapat support dari perpustakaan? Kita dapat apa namanya, edisi yang terbaru plus yang selengkapnya gitu. Ada PowerPoint-nya, ada manual book-nya dan seterusnya. Mungkin kalau manual book enggak lah ya. Yang PowerPoint aja Bu untuk memudahkan penyusunan bahan ajar. Terima kasih Bu Diana. Oke, terima kasih Bu Endah. Saya bisa dibantu menjawab juga dengan Kaprodinya ya, karena ini setahu saya Kaprodi akan mengajukan ke perpustakaan untuk buku-buku apa di masing-masing prodi itu yang harus dibeli gitu lah. Perkembangannya sampai mana? Mungkin apa ya, perlu dikonfirmasi juga dengan perpustakaan. Mungkin sudah dibelikan yang terbaru atau jika Bu Kaprodi ada informasi bisa bantu untuk klarifikasi ini ya untuk materi buku-buku dari perpustakaan karena setahu saya kemarin itu perpustakaan minta juga Bu di masing-masing prodi buku-buku apa yang bisa dibeli gitu. Baik Bu, Sambil nanti. ya Bu Endah juga coba cek di perpustakaan kita juga ya Bu, Oh masukin iya, juga. saya udah sih, udah cek katanya belum ada. Saya sih pengen yang ada e-booknya aja, Bu. Hmm, Kan bisa dibagi. Mungkin tidak edisi terbaru nggak apa-apa karena mungkin perubahannya juga nggak terlalu banyak ya tiap edisi gitu. Mahasiswa kan sekarang juga males kalau bawa buku berat-berat gitu, Bu. Ya nanti saya akan koordinasi dengan Buka Prodi ya, Bu. Terima kasih, Bu oke. Diana. Ya, terima kasih Bu Endah. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, nanti boleh ya. Silakan jika tetap ada pertanyaan, saya tetap ada di sini nanti apa off cam dan saya serahkan ke Agita biar tidak terlalu malam. Silakan Agita. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Diana atas waktu dan kesempatannya, juga Bapak Ibu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Salam kenal sekali lagi, saya Agita, timnya Bu Diana di Kampus Digital Universitas Esa Unggul yang mengurus PJJ ya tadinya, tapi kita mendapatkan amanah untuk memperbarui bahan ajar reguler juga. Nah, di sini kita mau langsung hands on ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah ada di WhatsApp grup, link-link berikut ini belum muncul. Oke, masih belum muncul ya. Ya, link berikut ya. Di sini ada link panduan dan pengumpulan bahan ajar sama untuk memudahkan pencarian prodi, Bapak Ibu bisa mengakses spreadsheet berikut. Ini bisa diklik aja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang atas ini dia langsung menuju ke folder-folder. Nah, sementara kalau yang bawah ini masuk ke spreadsheet berikut. Nah, di spreadsheet berikut ini sudah ada fakultasnya, program studinya, lalu di mana tempat Bapak Ibu mengumpulkan bahan ajar yang sudah ready, yang siap untuk masuk ke production house kita. Nanti kalau sudah kita perbarui, akan kita perbarui di link yang sebelahnya. Nah, kalau untuk kasus Bu Rila tadi ya, mohon maaf Ibu mungkin memang terlewat. Ini sebelumnya sudah dikumpulkan ya ke Magister Manajemen yang ini ya Ibu ya, betul ya? Ya, yang ini. Nah, namun di sini jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu upload di folder masing-masing, diharapkan untuk mengisi ini, link form validasi bahan ajar. Ini diklik saja, nanti dia akan masuk ke validasi ini. Ya, validasi bahan ajar, Bapak Ibu sebagai pemilik materi, sebagai subject matter expert, mengisi sebagai validator bahwa materi yang dikumpulkan ini sudah siap diproduksi, sudah lengkap secara materi karena kami tidak ada kewenangan dalam mengubah atau mengotak-atik materi ya. Jadi kami hanya ditugaskan untuk menyamakan template-nya gitu. Jadi di sini misalkan Ibu Rila sebagai
kepala program studi atau koordinator mata kuliah atau dekan ya dari FEB, nanti diklik saja. Ada beberapa pertanyaan di sini. Boleh dituliskan nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama dosen pengampunya ya, pembuatnya. Apakah topik pada PPT dengan materi yang tercantum dalam RPS sudah sesuai? Jika iya, maka iya gitu. Kemudian diharapkan ya Bapak Ibu ya, setiap PPT terdapat 3 subtopik minimal. Jadi nanti ketika kita rekaman, itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau misalkan di pengantar bisnis, judulnya pengantar bisnis, lalu di dalamnya ada 3 subtopik gitu ya. Lalu kesesuaian isi materi dengan CPMK dan RPS, jika sudah sesuai maka iya, keakuratan konsep dan teori dan lain-lain nanti sampai semua ya. Saya menyatakan bahwa bahan ajar sudah valid dan siap diproduksi, maka iya. Nah, nanti dari form validasi bahan ajar ini kita akan dapat antrian ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Kaprodi dan koordinator mata kuliah diharapkan memvalidasi bahan ajar sebelum masuk ke tahap editing kampus digital dengan memberi checklist atau penilaian bahwa bahan ajar tersebut sudah valid dan siap diproduksi. Jadi ini langsung masuk antrian editing. Nah, mungkin memang tahap ini kemarin kelewat dan masih ada poin-poin validasi yang harus diperbarui lagi nih sama tim. Jadi mungkin setelah ini Ibu Rila bisa mengisi form validasi biar langsung kita masukin ke tahap editing gitu ya Bu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini? Oke, sudah belum ganti. Oh, ini dia. Nah, jadi kita akan fokus untuk mengembangkan, bukan membuat lagi tapi mengembangkan ya, mengembangkan silabus, slide PPT dan modul. Nah, silabus ini merupakan turunan dari RPS yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu di fakultas dan prodi masing-masing ya. Alhamdulillah untuk RPS sudah selesai semua insya Allah ya. Nah, kita membutuhkan silabus untuk memahami nih tim kampus digital memahami, terus dari mahasiswa juga akan lebih mudah memahami silabus daripada RPS karena RPS kan kompleks, detail gitu ya. Di silabus ini lebih ke step-stepnya. Dari silabus ini nanti memudahkan tim untuk ngebredelin ya ke slide PPT dan modul. Nah, adapun kalau tadi Bu Rina WA, Mbak, yang mana template-nya gitu ya. Oke, ini tidak bisa di-skip nih. Bentar. Oke. Nah, Mbak, template-nya yang mana? Misalkan di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi dapat broadcast-an WhatsApp yang link-link tadi, Bapak Ibu bisa klik yang spreadsheet ini. Oke, ini sudah ganti screen-nya. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ada link template PPT dan ada template modul. Ini bentuknya kosongan, ya, masing-masing kosongan, jadi bisa langsung masukin ke situ saja. Nah, adapun kalau misalkan mau lihat contohnya, di masing-masing drive, coba kita lihat. Di masing-masing drive itu harusnya sudah ada, tapi di folder fakultas. Oh, ini sudah masuk juga nih. Materi penganggaran dari Magister Akuntansi ya, udah masuk juga. Bapak Ibu silakan kalau misalkan mau dibuat folder-folder ya, dituliskan nama mata kuliahnya, lalu dimasukkan materinya per folder biar nggak saling bertumpuk. Karena kan mata kuliahnya banyak ya, mata kuliahnya banyak. Nah, kalau untuk contoh di link yang satunya ya Bapak Ibu ya, di yang ini berikut link panduan dan pengumpulan bahan ajar. Nah, di sini ada contohnya. Kalau untuk template berarti link yang bawahnya yang spreadsheet. Nah, kita bicara silabus dulu ya. Silabus kalau kosongan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bentuk kosongnya. Silahkan ini bisa dikomunikasikan dengan dosen pengampu. Misalkan satu mata kuliah dosen pengampunya ada banyak, maka bisa dibuat kerjasama gitu ya, tim dosen.
silabus mata kuliah apa, nama mata kuliahnya, kode mata kuliah, program studi, ini tinggal menurunin dari RPS. Ya, deskripsi mata kuliah di RPS sudah ada, boleh langsung diturunkan. CPMK juga ada pembaruan misalkan, boleh diturunkan. Nah, ini sangat membantu kami ya. Materinya ada 14 topik. Kalau di RPS ada 14 topik, terus di bawahnya kan juga ada topik-topik tuh. Nah, apakah itu sudah sesuai atau belum? Karena yang kita lihat atasnya topiknya apa, di bawahnya topiknya beda. Ini yang mau dipakai yang mana nih? Gitu. Jadi difikskan lagi, kami butuh silabusnya. Untuk metode pembelajaran juga ini disesuaikan dengan kelas masing-masing. Di sini ada aktivitas ya, modulnya 14 sesi, videonya butuh berapa gitu, sampai UTS UAS dan lain-lain. Bobot penilaian juga disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing, lalu bahan bacaan dan sumber daya. Nah, kalau untuk contoh yang sudah tersedia, kalau ini jadi titipan ya Bapak Ibu ya, titipan dari ESU, kalau misalkan memang ada materi yang di-enhance oleh materi dari repositori ESU, maka ditambahkan logo ESU di sini, ada tulisannya mata kuliah ini diperkaya dengan konten dari Arizona State University, seperti itu. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan waktu itu sempat disusun oleh tim dosennya. Deskripsi mata kuliahnya dijabarkan. Jika di RPS kelihatannya terlalu sedikit gitu ya, misalkan cuma 1 atau 2 kalimat, silakan Bapak Ibu di apa lebih lengkap menggunakan AI itu nggak apa-apa. Yang penting silabus ini mudah gitu ya, mudah dipahami oleh kami di tim kampus digital maupun mahasiswa. CPMK-nya diturunkan, lalu rincian materinya, sesi 1 apa, ada topik bahasannya apa saja gitu ya, sesi 2 apa, topik bahasannya apa saja. Jika ada materi dari ESU, silakan gunakan logo ESU, terus nanti di sini ditambahkan materi apa yang diambil. Kemudian terus ya sampai 14 sesi ya. Ada UTS, UTS-nya ngapain nih? Ya, mahasiswa disuruh apa? UTS-nya rencananya seperti apa? Rencana lebih detail ya. Kalau di RPS mungkin lebih banyak kotak-kotak ya, Excel. Kalau di sini lebih banyak penjabaran, biar kita tuh bisa memahami sih lebih lebih ke mudah dipahami gitu. Lalu ini rencana pembelajaran ya, metodenya ada video, ada bahan bacaan, berapa sesi, kuisnya akan muncul berapa sesi. Memang diharapkan kalau dari BAP semua kompak 14 14 14 ya, baik PPT, modul, kuis, tugas, tugas cuma 2 gitu ya, atau tugas 14. Nah, ini bisa disesuaikan dengan prodi dan fakultas masing-masing. Nah, tugasnya apa saja? Boleh dijabarkan. Tugasnya apa saja, UTS dan UAS bentuknya seperti apa, lalu bobot penilaian ya. Dan terakhir bahan bacaannya diharapkan memang kalau dari BAP kemarin 5 tahun terakhir. Nah, kalau ada sumber materi dari ESU nanti boleh dituliskan di paling bawah. Seperti itu untuk yang silabus. Mungkin tadi belum saya kirim format template-nya ya ke Bu Rina, nanti akan saya kirim setelah ini. Mungkin lewat email ya biar langsung di forwardnya mudah. Oke. Nah, setelah silabus Bapak Ibu silabus sudah beres, kita bisa ke modul. Nah, untuk template modul seperti ini ya, lebih eye catching, lebih kekinian kalau kata orang sekarang mah ya. Ada kode mata kuliah, lalu modul, sesi keberapa, judul topiknya apa. Nah, ini disusun oleh siapa. Kalau memang tim dosen, silakan ditulis tim dosen. Kalau misalkan ada 3 nama, nggak apa-apa ditulis 3 nama masih muat gitu ya. Kalau kemarin teknik industri karena ngejar cepet mau akreditasi, maka dia tulis tim dosen teknik industri itu kemarin. Kemudian ya capaian pembelajarannya di sesi 1 tuh apa saja. Lalu ini ya topiknya, subtopik 1, 2, 3, dan lain-lain. Terakhir daftar pustaka. Sebetulnya sama ya mirip-mirip sama modul yang sebelumnya. Cuman harapan kami ada update ya dari modul yang sebelumnya karena mungkin ada materi atau studi kasus atau contoh-contoh yang sudah terlanjur lawas gitu. Diharapkan diperbarui sesuai konteks sekarang. Karena terakhir itu kita melihat ada kayak studi kasusnya tentang iPhone 4S
versus Samsung Galaxy Young gitu. Sementara sekarang iPhone saja sudah 17 Pro Max gitu. Kalau misalkan kita kasih studi kasusnya iPhone 4S, mahasiswa 4S tuh zaman kapan ya gitu. Jadi diharapkan memang ada pembaharuan nih di modul berdasarkan RPS yang juga udah bagus banget, yang udah diperbarui. Oh ya, kalau untuk ngedit modul Bapak Ibu sama saja ya, tinggal di copy paste aja. Atau mau masukin teori baru, silahkan. Kalau dari BAP minimal 15 sama maksimal 15. Maksimal 15, kayak 15 halaman ya. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau contoh modulnya belum ada di sini. Contoh modul ada di folder teknik industri itu sudah lengkap sih harusnya. Oke, berikutnya adalah PowerPoint ya. Nah, PowerPoint untuk template kosongnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada kode mata kuliah, topik, judul topik, nama fakultas. Nah, untuk memasukkan gambar, silakan Bapak Ibu kalau mau masukin gambar boleh. Kalau nggak kepikiran, aduh Mbak saya nggak sempat nyari-nyari gambarnya, ya udah nggak apa-apa. Nanti kami yang membantu untuk memasukkan gambar. Nah, di sini foto dosen, boleh dong foto dosen ya. Kalau misalkan Mbak saya nggak ada foto terbaru, ya udah nanti dikirimin aja fotonya, nanti kita percantik pakai AI. Jadi Bapak Ibu bisa 10 tahun lebih muda gitu ya. Nah, di sini boleh dituliskan nama dosennya dan email ya. Lalu topik perkuliahan, pastikan topik perkuliahan ini sesuai sama RPS terbaru. Karena ya tadi RPS-nya sudah baru, udah bagus. Sayang banget kalau misalkan kita masih pakai PPT yang lama. Topiknya beda lagi. Nah, jangan sampai PPT ini hanya dikumpulkan untuk menggugurkan administrasi saja ya. Ya udahlah yang penting disiakat udah dikumpulin, nanti mah di kelas pakai materinya beda. Nah, sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik semua tuh sejalan, yang disiakat ada sama, yang di e-learning sama, di kelas juga menggunakan materi yang terbaru gitu. 1 sampai 14 silakan disesuaikan dengan RPS. Ada pendahuluan di sini, ada capaian pembelajaran. Nah, ini tadi judul subtopik ya. Minimal tadi ya tiga subtopik gitu, 3 subtopik. Misalkan yang subtopik pertama pengertian atau definisi, subtopik yang kedua contoh, subtopik ketiga studi kasus gitu ya, boleh ya. Ini Bapak Ibu yang jago lah dalam materi. Nah, kalau untuk misalkan Mbak saya tuh nggak sempet loh ngedit-ngedit kayak gini gitu ya, nggak sempat ngedit-ngedit kayak gini. Nah, Bapak Ibu ini kita perkenankan gitu Bapak Ibu misalkan mau menggunakan Microsoft Word, terus ditulis poin-poinnya aja, nanti kita yang mindahin, kita desain ke sini nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu udah sesederhana menulis ini misalkan pengertian pengantar bisnis. Nah, Bapak Ibu di sini ada 3 poin, misalkan 1 pengertian 1 bla 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 bla, terus pengertian 2 bla 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 bla, itu nggak apa-apa. Jadi jangan pusingin layout, yang penting adalah isinya nih udah oke banget, udah to the point, udah cocok lah untuk mahasiswa gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita ngebredel nih, ini ada pengantar bisnis yang lampau. Pengantar bisnis versi lama. Nah, seperti ini ya. Ini di sesi 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, banyaknya juga kita temukan PowerPoint itu ada yang screenshotan dari modul, ada yang copy paste dari modul. Ini kan kita nggak punya ilmunya nih Bapak Ibu, kita hanya punya keilmuan untuk pedagogi. Kita bukan expertnya nih di bisnis ya, di pengantar bisnis kita bukan expert nih. Kalau misalkan kita mau langsung edit nih, kita penggal-penggal, takutnya ada materi yang hilang gitu ya. Nah, makanya nih kita butuh bantuan Bapak Ibu nih. Kalau misalkan Bapak Ibu, ya udah deh, saya mau ini aja Mbak, nggak apa-apa deh kayak gini nih. Bisa nggak nanti diedit? Bisa aja, tapi nanti kita akan banyak tektokan apakah hasil editan kita ini udah sesuai atau belum. Nah, ini kan banyak tulisan semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini di tahun 2010-an ya. Nah, kemarin udah coba kita
coba 2009 itu Mbak, udah lama 2009 banget. udah lama Zaman banget. saya awal buat itu. Nah, ini kemarin di 2022 masih ini nih Bu munculnya di Siakat nih makanya kita coba apa namanya redesign seperti ini. Redesign kita seperti ini. Kita coba kanan kiri ya, kanan kiri kanan kiri. Mati nih. Oh, nggak bisa ditarik dia. Ah, nih. Ini yang 2009. Ini kita baru ngeredesain kemarin. Cuman khawatirnya kan tadi ya ada update, terus materinya udah nggak relevan gitu takutnya ya. Ini udah kanan kiri belum ya? Oh, udah nih. Oke. Ini kita kemarin udah coba buat, tapi takutnya udah nggak Lurusin aja sesuai. lah itu, udah lurus. Takutnya udah nggak sesuai nih sama materi zaman now gitu kan kan sayang ya apa desainnya udah bagus tapi materinya Bu ternyata Agita, mungkin masih. ditanya ke Ya, ininya, Bu, ke mm-mm. koordinatornya. Pak, koordinatornya sekarang kan Pak Miko. Ya, Jadi Ibu koordinasi dulu sama Pak Miko, ini mau yes. dipakai lagi atau enggak gitu. Ah, iya Ini iya kan nanti Enggak, belum. ini contoh yang ini waktu contoh. itu kita buat. Ini Iya, baru, ini kan nggak bisa dipakai dulu sebelum Oh dikoordinasikan enggak. sama Pak Miko gitu. Ini belum belum jadi kita pakai Bu, jadinya belum jadi kita ya, pakai. ini contoh waktu itu. Kita Jadi udah koordinasi sama Pak Miko yang ini. sudah. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau updating ya, updating materi, silakan. Kalau mau dibikin poin-poin saja seperti ini nggak apa-apa. Nanti kita yang akan mengubahnya ya, mengubah tampilannya jadi seperti ini. Misalkan di sini kan mengelola perusahaan bisnis sama ya, mengelola perusahaan bisnis. Nomor satu, usaha bisnis membutuhkan organisasi. Sama nih, poin 1, 2, 3-nya sama. Tapi kita nggak bisa nih memasukkan semua tulisannya di sini. Jadi paling kita masukkan ke bagian notes. Jadi nanti Bapak Ibu ketika rekaman ya bisa membaca di sini gitu ya. Jadi di PowerPoint tetap poin-poin saja. Nah, kalau kita lihat ini dari 26 halaman ya. 26 halaman ya sama sih kurang lebih juga ini 25 halaman. Nah, jadi yang saya highlight di sini materi Bapak Ibu yang punya. Nah, kalau misalkan memang ada pembaruan, silahkan diperbarui. Mau dalam bentuk PowerPoint polosan boleh, tapi lebih mudah lagi menggunakan template kita yang udah ada, gitu aja sih. Template yang udah ada, templatenya yang ini ya, yang ini. Jadi poin-poin saja tidak apa-apa. Kalau misalkan memang ada notes panjang, boleh diklik to add notes di sini, gitu. Jadi kita juga nggak akan mempublish langsung tanpa persetujuan Bapak Ibu gitu sih. Nah, silabus sudah, modul sudah, PowerPoint sudah. Jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau upload di Google Drive ya ini sudah diupload ternyata nih Magister Manajemen dan Magister Akuntansi divalidasi PPT-nya. Itu yang menjadi acuan kita untuk buat editing masuk ke production house. Nanti kan kita hubungi juga gitu ya Bu. Ini materinya sudah diedit, mohon koreksinya. Kalau misalkan ada kekurangan nanti kita komunikasikan bersama. Kalau sudah oke semua nanti masuk ke penjadwalan rekaman video seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Bu Gita, Ya, saya mau tanya. iya Ibu. Um, ya, uh, yang pertama adalah um, apa untuk validasi PPT ini kan tadi ada peran dosen koordinator mata kuliah, Mm-mm, kemudian ada Kaprodi gitu ya. mm-mm. Lah kan Kaprodinya nggak tahu ya kalau dia udah upload. Jadi dia nggak ngisi itu gimana? Apakah cukup si dosennya aja yang ngisi validasi di form validasi ini? Karena kan kalau misalnya si Kaprodinya juga harus memvalidasi, artinya tiap detik dia harus ngeliat udah upload belum ya dosen ini gitu. Itu yang pertama agak bingung juga nih Kak, karena kan nggak ada notifikasi kalau di form validasi ini. Mm-mm. Yang kedua, mungkin kalau di FEB nih, kami itu yang kita lakukan itu sebetulnya bukan memperbaharui, tapi membuat baru sebagian. Karena ini tujuannya kayaknya untuk mata kuliah yang kurikulum 2025-2026 ya.
bukan yang lama. Jadi memang beberapa sebagian mungkin 30-40% mata kuliahnya sama. Namun tujuh mungkin 60% itu mata kuliah beda. Jadi ini betul-betul baru atau kita juga ini yang dimaksud pelatihan ini kan untuk yang baru ya, bukan memperbaharui yang di kurikulum 2022 ya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, em, tadi saya agak bingung kalau saya ya, maksudnya kan itu boleh tim dosen di modulnya, tapi pas di PPT foto dosennya Oh, satu. Nah, ini oke. maksudnya kalau tim nanti fotonya semua atau nggak perlu ada itu cukup langsung nama dosennya aja. Maksudnya formatnya boleh berbeda, tidak exactly persis seperti itu, boleh atau tidak. Itu sih ada 3 pertanyaan. Makasih, Bu Agit. Oke, terima kasih banyak Ibu Rina. Yang pertama kalau untuk validasi ya sebetulnya kita udah jalan nih Bu dan smooth banget jalannya di PJJ Teknik Informatika ya. Jadi memang dosen ketika sudah upload ke masing-masing drive, dia akan menghubungi Kaprodi sih. Kalau di PJJ Informatika bilang ke Kaprodi, Pak, saya udah ngumpulin materi ini ya apa dasar sistem informasi yang mohon divalidasi biar bisa masuk produksi gitu. Jadi memang ada komunikasi antar dosen di situ. Jadi dosen pengampunya lapor ke Kaprodi maupun kalau kalau di informatika Kaprodi PJJTI, kalau di Pakmu juga udah jalan. Jadi yang memvalidasi Pak Rahman ya. Jadi lapor ke ketua PAMU, nanti ketua PAMU yang validasi gitu. Nah, kemudian kalau untuk pertanyaan nomor 3 dulu ya, Bu ya. Di modul kan boleh tim dosen nih, kalau misalkan di PPT gimana? Ini kita nanti kesepakatan bersama sih, apakah mau salah satu aja fotonya atau tiga-tiganya kita masukin juga bisa sih sebetulnya gitu. Jadi ini tergantung dosennya nih, mau 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 bareng-bareng atau salah satu aja gitu. Terus yang kedua tadi yang mana ya, Bu ya? Saya lupa lagi. Jadi kan kita Hmm? kurikulumnya Oh, sebetulnya yang ganti ya. 2022 ya, diperbarui Jadi ya. sebetulnya tujuan pelatihan ini Mm-mm. sebetulnya untuk kurikulum baru, tapi mungkin juga Mm-mm. kalau prodinya mau akreditasi dan mengupdate bahan ajarnya bisa. Cuman sebetulnya tujuan utamanya adalah RPS yang sudah dibuat Mm-mm. untuk kurikulum 2025 atau 2026 ini nanti akan dilengkapi dengan bahan ajar yang template ini gitu. Yes. Jadi kalau misalkan memang tidak ada yang baru di materinya, misalkan dari yang sebelumnya udah update kok Bu, udah nggak Enggak. yang jadul banget. Kalau mau Oh, langsung justru masuk, kebalik, justru nggak ada karena mata ya kuliahnya udah nggak ada, udah baru ya. 60% baru ya. Oke, itu mau langsung masuk produksian kita nggak apa-apa Bu, yang penting divalidasi dulu materinya. Oh, gitu. Gitu, Oke, oke. iya. Jadi emang kita, jadi kemarin tuh sempat ada di fase tunggu-tungguan gitu. Prodi kok belum ngirim-ngirim materi. Nah, kalau misalkan memang dirasa materinya itu udah update, udah oke, udah relate sama RPS-nya, mau langsung masuk produksian kita nggak apa-apa. Yang penting ada validasi dulu. Jadi kita berani gitu Bu, kita berani untuk redesign bahan ajarnya. Iya, karena kalau Yes. di kami RPS-nya kemarin belum selesai, jadi Mm, tanpa RPS kan nggak bisa bikin bahan mm, ajarnya itu mm. aja sih, makanya lama. Iya, materinya belum ada kita. Yang ada kan tadi baru Purila. Cuman berarti kemarin kan kita belum ngasih tahu kalau Purila harus lapor ke Prodi ada Ya. validasi. Jadi sekarang Bapak Ibu tadi mungkin menegaskan nanti karena yang tahu tentang kita hanya memastikan aja bahwa materi itu sudah sesuai baru kita produksi. Jadi mohon juga Bapak Ibu Kaprodi juga ikut melihat gitu ya materi-materinya sebelum nanti kita produksi. Jadi kita dua arah juga ya kita ya. Jadi nanti apa namanya kalau misalkan kita ngelihat ada materi masuk ya kita hubungin Kaprodinya juga gitu untuk mengisi form. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Atma ya, apakah slide wajib dalam bahasa Indonesia? Tapi kalau yang bahasa Inggris sih, kita running bahasa Inggris sih Bu. Cuman bahasa Inggris kan dari ESU ya.
Bahasa Inggris nggak apa-apa Nggak kan? apa-apa. Ini coba lihat Bu Rina nggak ada masalah kan? Slide dalam bahasa Inggris. Nggak ada masalah sih, Bu. Kalau nggak slide wajib dalam bahasa Indonesia tidak, jadi sesuai bahasa pengantar aja. Oke, thanks. Ini Bu Rila Mbak ada Gita, pertanyaan lagi. Saya hanya coba-coba untuk masukin materi untuk maksi yang sekarang, yaitu penganggaran dan pelaporan untuk MM. Saya buat akuntansi untuk manajerial ya. Iya, berarti kalau misalkan materinya Bu Rila udah fix, nanti besok kita coba untuk koordinasi ya Bu Rila ya. Mbak Ya, Gita, koordinasi Bu Rila dan koordinasi sama Kak Prodi ya. Ya, oke. Mbak Gita, sorry Ya, mau nanya boleh? silakan. Mau nanya, Mbak Gita tadi kan dibilang ada rekaman ya. Mm-mm. Nah, itu akan direkam yang membuat dan 14 sesi itu akan direkam atau seperti apa ya? Oke, kalau yang sudah berjalan saat ini memang 14-nya sih Pak nanti akan jadi video ya. Cuman memang kita lagi fokus di pengumpulan PPT dan modul dulu. Kalau untuk rekaman nanti akan ada penjadwalan gitu. Kalau misalkan nanti isinya tim dosen, jadi satu mata kuliah ada 3 dosen misalkan, ya itu bisa dibagi penjadwalan rekamannya. Saya di kantor udah pakai avatar, Mbak Gita. Jadi sebenarnya Oke. PowerPoint dan Word itu udah bisa di mereka yang langsung di generate begitu loh, nggak pakai itu ya. Jadi kita nggak usah rekaman. Oke, bisa seperti itu. Tapi paling nanti kita sesuaikan sama template video kita ya, sesuai dengan apa namanya standar universitas. Baik, makasih. Sama-sama Pak Rian. Mbak Gita, Ya, Ibu. izin Oke. nanya. Oke, tadi kan saya ini ya klarifikasi, berarti tidak wajib pakai template yang diberikan oleh kampus digital. Mm-mm. Boleh dalam bentuk versi Word ya Mbak Gita, Boleh Ibu. walaupun disarankan untuk pakai template gitu ya. Mm-mm. Lalu yang kedua, pointer itu maksudnya gimana Mbak? Misalnya tadi Mbak Gita contohkan Mm-mm. subtopiknya pengertian, lalu di bawahnya tadi Mbak Gita tulis pengertian 1, pengertian 2, pengertian Oke. 3 gitu. Nah, itu dosen cukup menuliskan pengertian 1, pengertian 2, pengertian 3, atau dia harus isi apa itu pengertian 1, pengertian 2, pengertian 3? Diisi ya Bu ya, diisi ya. Oh, Nah, diisi. diisi. Berarti bukan pointer dong. Diisi tapi bentuknya bukan alinea kali ya. Oh iya, kalau PowerPoint memang Ah, biasanya sih ya memang nggak alinea ya. Tapi kan ya, Ya, pointer bukan ya apa paragraf. sih ya, deskripsi singkat gitulah kurang lebih ya. boleh. Mm-mm. Kayak Oke. gini ya, misi umumnya ditetapkan oleh Dewan Direksi. Jadi ya ini ada 4 poin di sini, satu slide 4 poin. Karena ada Bu, kita nemuin penuh gitu, plek, bener-bener Ya, seperti kopas dari modul. Nah itu kan kita jadi bingung nih, ini mana yang mau dipakai gitu. oke. Terima Oke, kasih Mbak baik. Gita. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Apa Gita mau tanya nih? Ya, Pak Sofyan. Ini tadi kan disampaikan tuh yang bikin tim ya. Nah kalau nggak salah kan kalau yang saya bikin ini MAP kan mata kuliah baru itu. Mm-mm, Kita dosen siapa kan nanti juga belum tahu itu. mm-mm. Nah selama ini kan yang kemarin kita juga bikinnya sendiri. Kalau kita bikin tim, tim sama siapa? Oh, Gitu aja. ini disesuaikan lagi dengan mata kuliah masing-masing, Pak. Kalau memang hanya sendiri, ya diharapkan bisa membuat sendiri 1 sampai 14. Gitu Nah, ya. ini keputusannya di Prodi sih, Bu Rina. Kalau boleh sarannya tadi seperti pertanyaan Pak Rian juga, seharusnya yang membuat materi bahan ajar itu minimal 2 orang gitu, gimana Bu Rina gitu? Karena kan biar tadi ya, biar bisa diskusi dan tidak terlalu berat. Jadi ketika nanti membuat video bukan 1 orang aja yang eh, eh, apa jadi talentnya gitu. Karena kan biasanya mata kuliah setidaknya ada 3 dosen ya yang mengampu ya dari 3 kampus. Mm-mm. Gimana Bu Rina? Oh, itu kan nanti apa ya pertimbangannya di prodi juga. Soalnya sebenarnya gini, total mata kuliah kami kan 151 totalnya ya. Kalau dari 6 prodi itu yang pertama. Dosennya kan sebetulnya nggak sampai segitu. Jadi malah ada kemungkinan dosen yang mungkin akan membuat 2 bahan ajar itu sih. Kalau
dikasih satu sebenarnya sudah sedikit ya. Kalau ada dosen yang setengah lagi bikin ya mungkin bisa aja sih. Cuma nanti pertimbangannya di Kaprodi juga sih Bu. Gitu aja sih gitu karena sebenarnya setelah dilihat-lihat total mata kuliah yang akan dibuat di 6 prodi di FEB itu totalnya 151 mata kuliah sih. Itu. Oke, jadi masih kayak seperti RPS ya, satu 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 mata kuliah satu dosen gitu. Iya, nanti rencananya memang sih ada mata kuliah yang dibagi mungkin ya, tapi kan nanti pertimbangannya di prodinya ya, akankah mata kuliah itu akan dibuat modulnya oleh berapa dosen gitu. Cuman kan kekhawatirannya juga mungkin ya, ini mungkin ya kan nggak tahu belum dibagi juga. Mungkin kalau mata kuliah itu pilihan misalnya di S1, sementara kelasnya yang dibuka sedikit. Takutnya nanti dosen yang udah ikut membuat modulnya karena kelasnya sedikit jadi nggak ngajar juga kan bisa juga ya. Kayak gitu. Itu tapi nanti mungkin belum sih belum diputuskan, tapi bisa jadi dibuat sendiri, bisa jadi dibagi modulnya. Ditunggu aja Bapak Ibu dari prodinya mungkin nanti ada kebijakan untuk membagi satu modul berapa dosen. Oke, tapi sambil biar nggak saling nunggu-nungguan ya, saya tuh jujur ya sangat berharap SPB bisa cepat juga karena saya tuh bayangin kalau kemarin kita ngitung itu ada 400 mata kuliah yang harus kita siapkan di September dengan tim kita yang cuman beberapa orang. Ini gimana cara ngerjainnya gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya juga mungkin apa ya dari FEB untuk bisa kita sama-sama men-speed up. Jujur ini sekarang nih tim masih menunggu-nunggu gitu juga gitu. Jadi itu ya maksudnya kalau memang masih bisa diselesaikan sendiri untuk PowerPoint toh juga ada AI assistant dan kita bantuin Bapak Ibu untuk tadi ya membuat itu menjadi lebih bagus. Mengklarifikasi tadi yang ditanyakan Bu Egi tentang apakah itu bisa dibuat Word itu maksudnya nanti dari Word itu yang akan kita transform ke PowerPoint which is itu sebenarnya tidak kita sarankan. Maksudnya mungkin orang untuk dosen tertentu yang sangat gaptek dengan PowerPoint ya bolehlah gitu. Tapi ini kan dosen FEB-nya nih hebat-hebat ya kita harapkan dalam bentuk PowerPoint sehingga kita apa ya step yang kita lakukan nggak sangat panjang gitu. Jadi untuk tadi menjawab pertanyaan Pak Sofianto sambil didiskusikan juga dengan Kaprodi ya Pak, apakah tim atau penugasannya adalah individual. Ya Bu Diana, siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Saya bertanya Mbak Bu Agita. Ya, Bu Desi. Ya, sorry, kalau tadi saya nggak nyimak atau gimana. Untuk video itu maksimal berapa ya, Mbak? Video itu maksimal durasinya. Durasi Nanti durasinya itu dari kami Bu yang ikutin dari PowerPoint-nya Agita tadi kamu berapa? 25 berapa slide? Agita yang sudah diminta. Nah, itu belum ya. 15 sampai 20 ya? Ya. Slide-nya 15 sampai 20 slide untuk per topiknya dan satu topik itu kita minta 3 subtopik. Jadi maksimal slide-nya 20 ya, Bu. Terus Ya. kalau dulu kan ada batas maksimal 15 sampai 20 menit ya kalau nggak salah. Nanti Nah, itu kita potong-potong. Jadi video berarti itu diedit ya gitu. Pokoknya iya, apa adanya, iya, selesainya gitu ya. Nggak ada minimal gitu nggak ya? Untuk enggak. diedit itu kan biasanya ada batas minimalnya, Bu. Nggak ada Ya, ya? enggak apa namanya nanti kita yang malah justru sekarang video itu maksimal. Jadi jangan terlalu panjang. Jadi nanti kita akan edit video itu akan kita chunking gitu ya istilahnya kalau di kita dicacah-cacah gitu Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Diana, Mbak Agita. Oke, terima kasih.
Video tadi pertanyaan Pak Rian, video juga nanti kita lihat ya Pak, apakah itu apakah bisa semuanya menggunakan AI gitu karena ya itu tadi sebenarnya kalau di PJJ ya terus terang nggak semuanya terserap anggarannya dengan AI kan AI-nya itu kan ada token yang harus dibayar ya. Jadi sebagian memang video itu dibuat oleh dosen supaya ini juga dosennya terlihat tapi memang kita mix sih. Jadi ada video juga yang sudah kita buat dengan AI. Kalau kita bisa ngasih contohnya video Pak Jatmiko kemarin kita juga sudah buat dengan AI. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada kita udah selesai semua materi yang di ini. Mungkin di wrap up apa yang harus disiapkan what's next. Oke, paling ya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ini di sini saya mau share alur ya. Jadi kalau secara garis besar untuk alurnya seperti ini. Ayo. Oke. Ya, di sini alur-alur produksi bahan ajar ya, dosen menyiapkan bahan ajarnya, ada template modul dan PowerPoint, dan nanti ada tambahan silabus ya, nanti akan saya share semua, titip ke Berina ya Ibu ya. Kemudian setelah dosen memperbarui bahan ajar, sudah disiapkan, nanti masuk ke kita, tadi PPT, modul, lalu sudah divalidasi ya, sudah divalidasi, baru akan kita masuk ke editing. Setelah editing sudah rapih, semua materi sudah sesuai, baru kita masuk ke penjadwalan video. Dan nanti semua pembaharuan PPT, modul, dan video itu nantinya akan kita masukkan ke folder di Drive yang terbaru. Bapak Ibu bisa download dan memasukkannya masing-masing melalui si akad masing-masing ya. Kemudian jadi PR-nya adalah ini kita siapkan silabus PPT dan modul yang terbaru yang disesuaikan dengan RPS terbaru. Kemudian kalau misalkan titipan dari BAP kemarin itu minimal 15 halaman sih, minimal 15 halaman. Nah, ini boleh di screenshot ya Bapak Ibu untuk melihat contoh hasil modul, contoh hasil video, contoh hasil PPT. Dan nanti kalau untuk pengumpulan sudah ada link yang disiapkan, saya akan share ya ke Bu Rina untuk disampaikan ke tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti itu saja Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ke nomor saya deh. Boleh ke Mbak Gita, nomor. maaf. Ya, Tanya lagi, saya mungkin kelewat tadi. Untuk ya. tugas dan kuis ditaruh di mana, Mbak? Oh, tugas dan kuis untuk sementara masih di hold dulu Bu, kita ke sini dulu. Karena nanti kalau tugas dan kuis kan bisa masing-masing upload ya dosen di siakat masing-masing ya. Jadi tidak Oh, di e-learning. Oke. ya tidak perlu Ya. ini dipercantik kalau kata Pak Warek dipercantik ya. Oke. Enggak sih, sebenarnya itu pertanyaan bagus. Cuman gini, Bu Eki ya, saya tuh masih koordinasi dengan si Pak Fadri di BTIK untuk memudahkan dosen membuat kuis. Ya, sebenarnya kuis itu di LMS kita bisa membuat seperti kayak kuis bank ya. Kita ada formatnya, Bapak Ibu tinggal nulis itu gampang. Nah, tapi kalau selama ini kan di Siakat kita nih belum difasilitasi untuk seperti itu ya. Jadi kan dosen tuh harus input kuis satu persatu yang agak repot deh dan pilihannya cuma 3 gitu. Gimana ceritanya gitu? Pilihan 3 atau 4 gitu ya. Jadi memang kuis di Siakat itu juga jadul banget gitu. Jadi memang untuk kuis ya moga-moga 1 bulan ini kita sudah ada ketentuan dari BTIK ya gimana supaya memudahkan dosen
dengan kualitasnya lebih bagus gitu. Karena nanti Bapak Ibu kan sebenarnya kuis kan gampang ya, dengan Bapak Ibu juga bisa membuat kuis dengan bagus, bahkan berbagai jenis kuis ya, nggak cuman pilihan ganda. Bapak Ibu bisa true and false, bisa matching gitu ya, mematchkan apa sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Nah, kita ini semuanya punya template-nya, maksudnya dengan kita coding gitu ya, coding sederhana, template-nya nanti kita bisa upload secara otomatis di LMS. Nah, kayak gitu nanti kita bicarakan dengan BTIK seperti apa. Jadi kita sekarang memang fokusnya tadi seperti Agita sampaikan di materi dulu. Oh ya, maaf tadi ada yang kelewat. Jadi Bapak Ibu di sini sudah punya Assured ID semua ya. Karena kan diminta juga nanti ada beberapa materi mengacu ke ini ya, apa namanya ke ESU, apalagi kurikulum kita kan sudah disejajarkan dengan sana. Jadi tunggu nanti akan ada informasi juga dari kami buat terutama yang belum ini apa namanya eh apa punya Assured ID supaya nanti bisa punya Assured ID semuanya, dan kami juga akan punya beberapa pelatihan bagaimana kita nanti bisa mengeksplor gitu ya, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari dari Assured ID. Kahoot bagus Pak Rian, tapi kalau Kahoot kan tidak bisa di grading secara otomatis di LMS kita. Jadi Bisa memang Mbak Diana bisa dinarik emang. pakai, iya, bisa coba ya, tanya deh. Nanti kita lihat ya apakah ada add-on-nya gitu ya. Karena ya tadi apa namanya sebenarnya ya kita itu udah banyak sekali melakukan eksplorasi di LMS yang banyaknya nggak terakomodasi gitu. Misalkan kayak Google Meet for Moodle gitu ya. Di situ sebenarnya bahkan sudah akan bisa kelihatan kalau di kelas kan kita nggak boleh telat lebih dari 30 menit ya. Kalau di Google Meet for Moodle kalau diterapkan kita juga bisa terlock gitu. Dosen kapan ngeklik join di Google Meet itu, dan kemarin kita juga sudah minta untuk peer review. Jadi apalagi ya moga-moga ini bisa segera diakomodasi juga sama BAP, karena peer review itu bagus apa penting banget buat kita. Kebayang nggak sih Bapak Ibu akan menilai tugas mahasiswa setiap minggu ya kalau kita ngelihatin standar OBE kemarin kan. Jadi kalau peer review kan artinya nanti ada beberapa tugas yang itu bisa direview oleh peers gitu atau sesama teman itu yang sekarang ini diterapkan di Coursera. Dan kemarin kita juga sudah mengajukan tentang kompetensi framework ya tapi kompetensi framework ternyata sudah bisa diakomodir dengan bagus di siakat kita yang sekarang ini proyeknya Pak Imam. Jadi kesimpulannya tadi untuk kuis kita akan lihat. Jadi sebenarnya saya sangat tidak menyarankan kuisnya kayak seperti dulu di siakat itu yang pilihannya cuma 3 atau 4 gitu, yang bentuknya terlalu sederhana lah untuk kuis sekarang gitu. Itu ya Bapak Ibu, tadi yang penting adalah untuk Assured ID, saya harapkan nanti yang belum bisa ngubungin kita bisa didata juga berapa orang atau yang masih punya masalah dengan akun dari Assured ID-nya seperti apa, nanti coba kita carikan solusi sama-sama gitu untuk mengaktifkan Assured ID. Dan saya mohon juga maaf ya, kemarin saya pernah ngajarin akun Assured ID itu untuk akses jurnal, itu saya dimarahin ya sama orang ESU, dan ternyata itu terdeteksi banyak aktivitas akses jurnal itu dari kita, dari Indonesia gitulah intinya. Akhirnya saya kena tegur karena ternyata memang apa kerjasama kita itu tidak termasuk akses jurnal gitu. Jadi padahal sebenarnya itu benar-benar bisa gitu. Kita bisa menggunakan akun kita kan belakangnya @esu.edu ya. Jadi akunnya itu nggak beda dengan akun dosen maupun mahasiswa asli dari ESU. Jadi mohon ya Bapak Ibu jangan digunakan lagi, ntar saya kena tegur lagi. Kalau digunakan karena itu akan terdeteksi dari mana kita dapetin dari mana tadi apa namanya jurnal itu diakses, itu mereka bisa mendeteksi kalau trafiknya tidak wajar. Nah itu nanti
kami kena tegur. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu Diana, Bu Agita. Uh, Bu Diana, Bu Agita, Ya, kan di RPS itu ada pertemuan yang bukan kuliah. Jadi dia itu misalnya pertemuan itu sifatnya diskusi. Dan ini mungkin banyak di kelas-kelas pasca. Jadi materi pertemuannya itu nggak 14 kali. Sebenarnya 14 kali. Cuman pada saat diskusi itu materinya bukan kuliah. Jadi nggak ada materi PowerPoint dosennya sebetulnya. Karena memang misalnya dosennya ngasih case study. Case study-nya dilempar ke kelas. Terus habis itu didiskusikan gitu. Apakah iya itu tetap harus ada modulnya dan ada PPT-nya atau boleh nggak sih kita untuk pertemuan yang kesekian itu ngupload aja case-case tadinya karena memang sifatnya kan kita udah tulis di RPS bahwa pertemuan kesekian itu bukan kuliah gitu. Kalau saya lihat di ASU sendiri makanya materinya nggak komplit karena mungkin ada pertemuan-pertemuan yang dia tulis tuh discussion. Jadi pada saat minggu discussion ya nggak ada PPT-nya gitu. Nah itu gimana tuh? Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak usah 14 kali kan pasca ya. Maksudnya pasca nggak mungkin boleh juga sih. dong. Boleh sih Oh, sebenarnya kalau dari kami sih pada dasarnya mengikutin makanya sebenarnya kenapa butuhnya silabus itu buat kami juga pedoman gitu Bu Rina. Kalau di sini emang nggak ada materi yang diajarkan ya emang nggak ada materi yang harus kita produksi. nah berarti kalau misalnya ternyata di pasca misalnya PPT-nya nggak 14 PPT gitu ya karena memang Mm-mm. itu bukan kuliah nggak bisa dibilang dia nggak 100% nggak bikin materi karena memang kan minggu keempat misalnya memang sifatnya diskusi jadi nggak perlu ada PPT-nya gitu Nah, tapi itu kan kalau itu harus koordinasi gimana sama BTIK ya, maksudnya karena nanti di pelaporan dan saya tahu di dashboardnya BAP, di dashboardnya Pak Rektor itu akan ngelihat itu 100% itu 14 kali. Nah, itu harus kayak gimana ya? Saya belum punya jawaban itu harus. nah maksudnya boleh nggak kita upload aja case study-nya gitu jadi bukan si PPT-nya kan emang bahannya case study itu. Kalau dari kami sih boleh ya nggak ada masalah ya. Cuman tadi kan pertanyaannya adalah gimana nanti di pelaporan akan muncul PowerPoint-nya jadi nggak 100%. Nah itu mungkin juga nggak apa-apa bilang nggak 100% kan memang nanti kita bisa argue kali ya bisa menyampaikan kenapa harus dipaksakan harus 100% kalau memang nggak harus ada PPT ya. Iya, karena kan ngikutin RPS kan kalau di RPS yang sekarang kan bisa milih kan apakah minggu itu kuliah atau minggu Mm-mm. itu discussion atau minggu itu memang lagi case study gitu. Nah, kalau kita ngikutin minggu itu kan berarti kalau memang bukan kuliah berarti nggak harus dosen yang ngasih kuliah gitu maksudnya. Iya, iya, iya. Intinya kalau dari kami ya karena tadi mengenai masalah kita adalah ini apa ya membantu untuk melengkapi kita nggak ada masalah dengan PowerPoint itu 100%-nya harus 14 kali. Tapi untuk gimana pelaporan di BAP ya itu harus another discussion ya, harus diskusi ulang ya. Kayak apa yang harus diupload di minggu itu gitu supaya kita juga nggak dibilang nggak 100%. Itu kan Bu Rina maksudnya? Iya, tapi mungkin juga bisa minta tolong disampaikan bahwa uh, kemarin setelah pelatihan OBI pun sebenarnya prinsip OBI adalah bukan materinya 14 kali, tapi misalnya kita project base, setiap minggu diskusi tentang project itu artinya bisa aja nggak ada PPT-nya. Ya udah, oke nanti kita sampaikan bareng-bareng ya. Maksudnya artinya kan ini apa namanya eh, itu justru di prodi dan di warek gitu apa keputusannya itu. Iya, kan ini dari Prof yang kemarin itu, yang Prof Ivan ya malah bilang nggak apa-apa, nggak ada PPT-nya kan. Misalnya kayak Medlit nih, Medlit tujuan akhirnya bikin proposal penelitian. Nah, setiap minggu diskusi tentang si proposal penelitiannya, jadi nggak ada PPT-nya gitu. Udah sih, itu aja sih. Soalnya kan kayaknya susah ya kalau S3 tiap minggu bikin PPT itu aja sih. Itu mungkin Bu Diana.
Ya, nanti kita sama-sama sampaikan ya. Kalau buat saya intinya kita tidak nge-push dosen harus 14 kali. Intinya kita akan sesuai dengan silabusnya tadi, dan di silabus itu kan udah jelas di minggu ini memang tidak ada materi yang disampaikan dosen gitu. Ya Bu Diana, Yes, Pak Kaprodi, silahkan. ya untuk mata kuliah memang kayak di program dokter ini kan, apalagi semester 2 ini semuanya seminar. Sebenarnya dari semester 1 pun seminar semua. Semua pembahasan mengenai artikel jurnal. Iya. Nah, memang masalahnya kalau di bahan ajar itu, di PPT itu harus masukinnya adalah formatnya format PPT, nggak bisa PDF. Ya kan, nggak bisa PDF itu. Jadi tetap harus PPT di situ formatnya, karena format yang harus bisa diperkenankan di-upload hanya PPT. Nah, memang pembelajaran ini kan beda daripada learning objektifnya ya untuk masing-masing jenjang itu. Jadi memang perlu diformulasikan kembali tuh seperti apa bagusnya, termasuk juga bahan ajar. Makanya pas disampaikan harus upload bahan ajar PPT. Ini kan proses pembelajarannya mungkin berbeda, bukan satu arah kan learningnya itu. Kalau PPT kan biasanya satu arah dari dosen ke mahasiswa. Nah, ini kan harus sifatnya active learning yang sifatnya timbal balik ya dari dua arah itu, bukan satu arah aja. Itu aja sih poin ya Bu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Kita sampaikan sama-sama ya Pak, ini ke Pak Warek gitu ya. Ya. Tadi Bu Siti Mariam ada pertanyaan di grup ya. Iya betul Bu. Jadi materi ini jangan diupload di Siakat. Kita harus validasi dulu di sini gitu. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau nanti bisa tanya Japri langsung ke kami ya, ke Agita atau ke saya. Bu Rila tadi masih ada pertanyaan Ibu? Iya, udah disampaikan oleh Pak Tri tadi mengenai seminar. Terima kasih. Oke. Ya, betul. Nanti kita sama-sama sampaikan ke Pak Warek ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan atas kerjasamanya. Jadi memang kami di sini tugasnya membantu Bapak Ibu supaya bisa membuat materi bahan ajar yang modern gitu ya Bapak Ibu. Saya tahu bahwa tugas dosen itu sudah banyak. Jadi makanya dosen nanti mungkin fokus ke konten, ke kualitinya ya bersama dengan Kaprodi dan tim yang diminta untuk menyusun. Kemudian kami akan membantu untuk tadi di delivery-nya supaya materi tersebut lebih bagus gitu. Dan terima kasih ke yang sudah mengirim ya, terutama Bu Rila ya. Kemarin ada proses yang masih terskip, jadi nanti mulai besok kita sudah akan proses supaya materi tersebut segera diproduksi. Gitu ya, Bu Rina Diana, bisa. mohon maaf, agak Ya, silakan terlambat Bu Mayang. nanya. Tadi untuk modul saya agak kurang maksimal berapa halaman tadi, Bu? PPT ya. PPT sebenarnya kalau di BAP kan dibilang minimal 15. Kalau saya sih memberikan maksimalnya kalau bisa sih nggak usah lebih dari 20 lah. Kita ini kan ini ya kalau seandainya sejelek-jeleknya PPT itu bisa 25 Kalau halaman. modul? Kalau modul berapa kita tadi standarnya BAP? Saya kurang. Ada nggak BAP kemarin ngasih berapa Bu Nina Minimal modul? 15 juga Bu sama minimal 15. Modul juga 15 Bu Mayang. Minimal 15 ya? Iya. Bukan Minimal maksimal 15. ya Bu Diana ya? Tapi jangan banyak-banyak juga kali ya. Sebenarnya makanya kita itu kalau menyebut sebagai modul itu agak
aneh ya namanya modul itu kan ibaratnya kayak kita yang membuat sendiri kan. Kayak modul UT itu memang benar-benar tim yang membuat. Jadi ya nggak sekedar kopas atau dari AI gitu. Makanya kalau di PJJ saya tuh nggak berani menyebut modul. Saya tuh sebutnya adalah lecture note. Jadi kalau lecture note mah bisa aja dia ngambil dari mana aja, dari link dan lain-lain. Dan apa ya, kita juga nggak batasin berapa minimalnya. Ini Oh gitu. ya, ini PAP masih menggunakan ukuran lama, Bu Mayang masih menggunakan Iya, karena kalau standar. tadi ada batas maksimalnya untuk akuntansi, saya agak khawatir nanti takutnya dosennya agak bingung ya kalau mereka dapat mata kuliahnya yang teknikal gitu. Karena kan kalau mata kuliah akuntansi yang teknikal kayak menjurnal, membuat tabel-tabel, pasti kan akan butuh halaman yang banyak ya, Bu Diana, gitu. Oh, Karena kan teknikal ya. sekali ya. Gitu. Jadi kalau ada maksimal halaman, saya khawatirnya untuk dosen-dosen yang dapat mata kuliah yang teknikal itu mereka kebingungan gitu gimana merangkumnya, takutnya nanti materinya jadinya nggak sampai kan. Tapi mungkin kalau untuk materi-materi yang tidak begitu teknikal, yang analisis, yang teori mungkin aman gitu. Cuman untuk yang teknikal ini gitu, jadi mungkin supaya nggak membuat kebingungan aja sih, Bu Diana. Gitu. Oke, Bu Mayang. Jadi prinsipnya sebenarnya buat kita ini, saya tuh kan nggak terlalu suka dengan dibatasin maksimal minimal ya. Bapak Ibu kan yang tahu tentang berapa ini apa namanya quality dari konten. Mungkin kalau dari BAP itu kan cuman memastikan aja bahwa memang kontennya itu di develop dengan proper gitu. Makanya dia ngasih batasannya di minimalnya. Nah, nanti mengenai bagaimana ini apa merapikannya dan lain-lain ya, kami akan membantu. Cuman memang kalau di modul ya Bapak Ibu dengan sangat hormat mohon nanti Bu Kaprodi juga membantu untuk memvalidasi. Kita nggak akan sempat untuk membaca ya. Di sana isinya seperti apa, apakah citasinya udah benar, apakah ini plagiarisme dan lain-lain. Kita nggak sampai ke sana servisnya. Jadi di kami ini lebih kepada kalau di modul ya nanti untuk mempackage itu menjadi lebih bagus. Mungkin nanti kita akan tambahi gambar dan lain-lain gitu ya. Ilustrasi di modul itu. Tapi tidak termasuk untuk ngecek isi tasi dan lain-lain. Oke. Nanti stay tune untuk informasi berikutnya ya Bapak Ibu, training-training yang akan kita berikan ya. Mungkin nanti kita bisa ngajarin juga tentang gimana membuat PowerPoint ya. Sama-sama kalau biar mempermudah pekerjaan kita. Bapak Ibu bisa membantu kita untuk membuat PowerPoint-nya sendiri. Kita akan ada trainingnya. Kemudian akan ada training tadi yang untuk problem-problem di Asurat ID. Kemudian bagaimana explore kontennya di ESU, kita sama-sama menyelami gitu apa aja yang ada di ESU, dan beberapa training tentang penggunaan AI, termasuk di online pedagogi yang sudah kita rencanakan akan kita berikan ke Bapak Ibu dosen Esa Unggul. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan, Prof. Tantri, Ibu, Bapak Ibu Kaprodi, Bu Egi, Bu Rina, Bu Mayang, Pak Haris, Pak Tri, dan Pak Agus ya atas waktunya dan Bapak Ibu dosen semuanya atas kesediaannya dan partisipasinya. Ditunggu untuk kelengkapan bahan ajarnya segera, tidak usah nunggu 14 kali Bapak Ibu, bisa diberikan secara bertahap gitu. Mumpung kami sekarang tuh masih loadnya low. Kita nanti kalau banyak ya akhirnya antriannya akan banyak sekali. Selamat malam, selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mau Makasih Bu dokumentasi Agita, dulu nggak? makasih Ya, ya, oke, dokumentasi Bu dulu Diana, silakan. makasih Bu Agita, makasih Bu Diana. Ya, Bapak Ibu yang bisa on cam kita dokumentasi dulu karena mau dilaporkan juga nih ke Pak Wenari ya. Pak Warek 1 paling seneng nih kalau dapat screenshotan habis pada nge-zoom gitu.
Oke, masih ada yang ditunggu? Pak Suryanto, Bu Rina, Prof. Tantri, Pak Jatmiko, Bu Mariam, Pak Agung, Pak Ferial, Pak Unggul, Bu Rina, on cam Bu Rina? Oke, kita coba di slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oh, Pak Suryanto masih di jalan nih. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Tahan, tahan, tahan. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Terima kasih, Kasih terima Bu. kasih. Terima kasih Bu Diana. Oke.